Beyond Time, episode 65. Mendapatkan benda itu akan sangat membantu dalam memahami lebih lanjut tentang Torchlight. Kedepannya, jelas bahwa Torchlight akan menjadi musuh bebuyutan. Dan dengan demikian, sama seperti ia telah meluangkan begitu banyak waktu untuk mempelajari Sea Zombie, ia akan membutuhkan banyak waktu untuk memahami lebih lanjut tentang Torchlight. Seperti yang pernah dikatakan guru ketujuh kepada Su King, sebuah era besar akan datang, dan para kultivator pilihan bermunculan. Namun, era besar tidak muncul begitu saja dalam semalam. Butuh ratusan tahun untuk mencapainya. Bahkan, guru ketujuh sendiri adalah salah satu kultivator pilihan. Tidak hanya segelintir individu yang mampu mencapai prestasi spektakuler. Su King menatap kubah surga. Hanya sedikit orang yang akan menyadari petunjuknya. Tetapi mengingat apa yang Su King ketahui tentang puncak ketujuh dan guru ketujuh, ia telah lama menyadari bahwa semua yang terjadi hari ini berjalan sesuai rencana rumit yang dirancang oleh gurunya. Ia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa guru ketujuh menyalahkan dirinya sendiri atas kematian guru keenam. Maka, Su King tahu bahwa apa yang terjadi hari ini, hanyalah gurunya yang sedang menyelidiki Torchlight untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Saat Su King memikirkan hal itu, Tuan Ketujuh bertindak. Ia melesat ke angkasa, bergabung dengan Tuan Blood Smelter dan Guru Isneter. Menggunakan kekuatan harta tabu tujuh mata darah dan pohon darah sekte pedang awan melonjak, mereka menciptakan kekuatan penyegelan dahsyat yang menyelimuti mayat tersebut dengan keilahiannya. Tujuan Master Seven adalah menangkap benda ciptaan Torchlight ini, dan menggunakannya sebagai subjek penelitian. Dengan benda itu, mereka dapat mempelajari lebih lanjut tentang Torchlight, dan juga mempersiapkan cara untuk menghancurkan organisasi tersebut. Saat Master Ketujuh bertindak, Sir Blood Smelter mendongak dan menangkupkan tangannya ke langit. Terima kasih atas bantuanmu, Sword Court. Seven Blood Eyes meminta izin untuk menangani mayat ini sendiri. Setelah pertempuran selesai, kami akan mengirimkan 60% daging dan darahnya kepadamu. Selain itu, kami akan menunggu kabar darimu sebelum melakukan penelitian. Sebagai tanggapan, sebuah suara menggelegar bagaikan guntur. Permintaan dikabulkan. Karena pengadilan pedang telah bergabung dengan misi bersama koalisi 8 sekte untuk memberikan bantuan, mereka diharuskan mendapatkan izin sebelum bertindak sendiri. Jelas, tindakan tujuh mata darah, terutama cara pelaksanaan rencana mereka, telah mendapatkan persetujuan dari para pengamat tak terlihat dari pengadilan pedang. Bukan hanya pengadilan pedang yang menyetujui. Tujuh mata darah, meskipun relatif baru di wilayah ini, bertindak mengagumkan di mata kekuatan-kekuatan besar. Adegan serupa terjadi di 3 tempat suci lainnya. Semuanya mirip dengan mayat di sekte arbiter muda. Semuanya melepaskan fluktuasi keilahian yang eksplosif, dan semuanya merupakan hasil dari upaya Torchlight untuk menciptakan dewa. Jelas, semuanya telah disatukan dan kemudian dibiarkan matang. Sayangnya bagi mereka, serangan yang dilakukan oleh koalisi 8 sekte menghentikan proses pematangan itu. Sebelum kekuatan dewa dapat mencapai potensinya, kekacauan pertempuran meletus. Orang-orang dari Seven Blood Eyes tidak tahu benda apa yang digunakan untuk menciptakan mayat-mayat yang sedang ditangani 3 sekte lainnya. Namun, ketika menyangkut mayat yang mereka tangani, jelas bahwa dasar kecerdasannya adalah lidah itu. Itu lidah Master Sengyun. Teriak Su King ke langit. Ketika guru ketujuh mendengar kata-kata itu, dugaan terakhirnya terkonfirmasi. Tepat seperti dugaanku, mayat itu disusun dari berbagai bagian. Tubuhnya berasal dari mayat purba. Lengan dan kakinya berasal dari non-manusia. Kepalanya berasal dari spesies tumbuhan. Darah di dalamnya berasal dari entitas dewa. Ia tidak memiliki organ dalam, hanya mutagen yang kuat. Dan ada titik cekung di tengkoraknya tempat sesuatu seharusnya tumbuh. Pasti ada hubungannya dengan suatu ritual atau upacara. Lidah adalah cara untuk memberikan kecerdasan kepada mayat dewa. Nantinya, Torchlight bisa saja mengambil wasiat Master Sengyun dan memasukkannya ke dalamnya. Dan dengan cara itu, Master Sengyun akan memiliki kehidupan baru. Apakah ini sebuah eksperimen untuk mengubah seseorang menjadi dewa? Sayangnya, kecerdasannya adalah kelemahannya. Mereka gagal dalam hal itu, karena kecerdasannya dihancurkan oleh keilahian. Dan karena itu, ia kehilangan rasa kehendak atau identitas. Saat Master Ketujuh merenungkan hal-hal ini, mayat yang terkekang itu mengeluarkan lolongan-lolongan mengerikan.
Ia merasa sedang dikekang, dan karena itu, keilahian dalam dirinya meletus, menciptakan fluktuasi liar dan kacau yang menggelinding kemana-mana. Mayat ini bukanlah dewa, tetapi fluktuasi keilahian yang dahsyat telah mendorongnya ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Karena itu, mayat ini mampu mencapai tingkat kekuatan yang tak terbayangkan. Misalnya, meskipun yang dapat dilakukannya hanyalah melolong, lolongan itu menyebabkan warna-warna liar berkelebat di langit dan bumi, dan merusak segala sesuatu di sekelilingnya. Bukan hanya ruang fisik di sekitarnya yang terpengaruh. Para murid Seven Blood Eyes di sekitarnya tampak gemetar, dan merasakan dorongan untuk berlutut menyembah. Mereka tak mampu menahan diri atau menahan dorongan itu. Mereka seperti manusia biasa yang telah bertemu makhluk mengerikan, dan tak mampu mengendalikan tubuh mereka sendiri. Semua murid Tujuh Mata Darah di Ngarai, serta semua murid Sekte Arbiter Muda, berlutut bersama, gemetar. Seolah-olah hanya itu yang bisa membuat mereka berpikir jernih. Meski begitu, setelah berlutut, mereka masih gemetar hebat. Terlebih lagi, mutasi mulai muncul di dalam diri para murid. Dan mutasi-mutasi itu, membuat mereka mulai terlihat seperti mayat. Mayat itu adalah sumber mutasi, seolah-olah dapat memaksa semua makhluk hidup untuk berubah menjadi wujudnya sendiri. Satu-satunya yang tidak dipaksa berlutut adalah Sir Blood Smelter, Guru Isneter, dan Master Seven. Dan Suking. Suking juga gemetar, tetapi ia tidak jatuh. Ia tetap mengangkat dagunya, dan menatap mayat itu dengan niat membunuh yang membara. Ia telah menatap mata wajah dewa yang hancur itu 2 kali. Baginya, makhluk remeh yang disatukan dengan sedikit keilahian bukanlah sesuatu yang bisa memaksanya menundukkan kepala. Adapun mutasi, mereka muncul pada dirinya, menyebabkan tentakel berdaging mulai tumbuh dari kulitnya. Namun, kristal ungu di dalam dirinya kemudian berkilauan, dan bayangannya dengan rakus mulai menyerap mutagen tersebut. Akibatnya, mutasi pada Suking pun segera menghilang. Namun, efek keilahian mayat itu tidak terbatas pada itu saja. Saat keilahian itu meletus dan semua orang berjuang melawannya, mayat itu mendongakkan kepalanya dan melolong. Dengan gemetar, ia melepaskan ikatan yang mengikatnya dan melesat ke udara. Di sana, ia menatap segala sesuatu di bawahnya, mengulurkan tangan kanannya, dan mendorongnya ke bawah. Gerakan itu menyebabkan tanah bergetar. Semua orang yang hadir, termasuk Master Seven, Sir Blood Smelter, dan Guru Isneter, tiba-tiba melihat banyak bayangan diri mereka sendiri, tertumpangkan di tubuh mereka. Mereka tampak seperti gambaran masa lalu dan masa depan individu-individu tersebut. Secara kolektif, mereka seperti buku yang bisa dibolak-balik untuk melihat segala sesuatu tentang seseorang. Rasanya sangat aneh. Dalam buku-buku gambar tersebut, adegan-adegan dari masa lalu sangat jelas, sementara adegan-adegan dari masa depan kabur, seolah-olah berbagai kemungkinan yang terkandung di dalamnya menghasilkan variasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, variasi yang tak terhitung jumlahnya itu kini bercampur menjadi satu gambar. Dan gambar itu menunjukkan semua orang di lembah itu sekarat. Di setiap gambar dan setiap buku gambar, semua orang mati. Termasuk Suking. Pikiran Suking berputar dan ia gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia bisa melihat masa lalunya sendiri, dan masa depan yang tak terhitung jumlahnya terbentang di depannya. Dan salah satu gambaran masa depan itu sedang diekstraksi oleh suatu kekuatan yang tak terlukiskan, dan dipaksa untuk menjadi kenyataan. Itu adalah gambaran dirinya yang sekarat. Kekuatan mayat yang mengisinya dan menyebabkannya mengalami mutasi dan mati. Ini adalah kekuatan yang melampaui tingkat pemahaman Suking. Namun, ia tahu saat itu adalah momen krisis yang mematikan. Sambil menggertakkan giginya dengan ganas, ia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya. Seketika, kumbang-kumbang terbang keluar, berdengung dengan kekuatan pil racun tabu. Saat mereka terbang keluar, mereka mendarat di Suking dan mulai mencabik-cabik kulitnya. Suking menggigil saat tubuhnya mulai membusuk. Tiba-tiba, gambaran masa depannya yang membusuk sampai mati mulai mengganggu gambaran dirinya yang sekarat karena kekuatan keilahian. Hal ini menciptakan kekuatan perlawanan. Kedua gambaran itu saling bertarung, berganti posisi berulang kali. Jadi, inilah keilahian, kata guru ketujuh, matanya berbinar-binar penuh pemahaman. Ia juga harus menghadapi gambaran masa depan, dan telah menemukan metode yang sama seperti Suking untuk menghadapinya.
Dengan menggunakan kemungkinan kematian lain, ia menggantikan masa depan yang diekstraksi oleh keilahian mayat. Patriark, aku memiliki keilahian yang kubutuhkan untuk menyelesaikan langkah pertama rencanaku. Sekarang, silakan lanjutkan penyegelan. Harta terlarang 7 mata darah dan pohon darah menyebabkan kekuatan penghancur jatuh ke mayat. Tangan Master Ketujuh berkelebat membentuk gerakan mantra, menyebabkan awan-awan bermunculan. Awan-awan itu berubah wujud menjadi berbagai binatang buas, masing-masing mengandung kekuatan penghancur. Lebih dari 1000 muncul, dan saat mereka saling bertumpuk, mereka berubah menjadi seekor kucing hitam yang menakjubkan. Kucing ini tidak memiliki masa lalu atau masa depan, dan begitu besar hingga dapat menampung mayat di dalam tubuhnya. Sementara itu, Sir Blood Smelter mengirimkan benang-benang darah yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing berdengung dengan fluktuasi yang mengerikan saat membungkus mayat itu. Benang-benang darah itu juga tidak memiliki masa lalu atau masa depan. Adapun Guru Isneter, matanya berbinar saat ia melambaikan tangannya, menyebabkan sebuah bendera besar muncul di langit. Itu tak lain adalah panji perang kemanusiaan. Kebanyakan orang luar akan mengira benda ini milik koalisi. Namun sebenarnya, itu milik Guru Isneter. Ia hanya meminjamkannya kepada Seven Blood Eyes untuk digunakan dalam berbagai konflik mereka. Panji itu menyebabkan warna-warna cerah berkelap-kelip dan angin menderu. Di antara tetesan darah yang mengotori panji perang umat manusia, ada satu tetesan emas yang berkilauan. Lalu, sebuah jari muncul dan menunjuk ke arah mayat itu. Mayat itu gemetar dan melolong, dan tangan kanannya yang terulur tak mampu menahan kekuatan itu. Ia ingin melarikan diri, tetapi tak berdaya. Ia hanya bisa melepaskan keilahiannya. Ia ditindas oleh kucing hitam Tuan Ketujuh, dibalut oleh benang darah Tuan Blood Smelter, disegel oleh harta tabu 7 mata darah, dikurung oleh pohon darah, dan diremukkan oleh keilahian dari panji perang manusia. Dia disegel sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, penyegelan selesai dan semuanya kembali normal. Para murid di bawah terbatuk-batuk darah. Mereka terluka parah, tetapi tidak mati. Bayangan masa lalu dan masa depan mereka lenyap. Meskipun begitu, pukulan mental yang mereka alami sangat berat. Bayangan di sekitar Su King menghilang. Mengenai racun dari kumbang, kekuatan kristal ungu dengan cepat mengatasinya. Melihat mayat itu, Su King merasa dihantam gelombang kejut. Apakah ini dewa? Pertempuran serupa terjadi di 3 tempat perlindungan lainnya. Tak satu pun dari 3 sekte lain yang merencanakan misi ini sebaik Seven Blood Eyes, tetapi pengadilan pedang bijak mengawasi semuanya dan bisa turun tangan jika keadaan menjadi tak terkendali. Tak satu pun dari 3 mayat lainnya yang tersegel. Setelah ditekan, keilahian dan mutagen di dalam diri mereka menumpuk hingga tingkat yang begitu intens sehingga mayat-mayat lainnya hancur menjadi abu. Misi koalisi 8 sekte hampir selesai. Sementara itu, di prefektur lain di wilayah Sisiling, di jalan utama menuju jantung prefektur, putra mahkota Valet dan Cian berjalan, mengenakan jubah hitam, mengenakan topeng yang menyerupai wajah dewa yang hancur. Di balik topeng itu, matanya tak menunjukkan sedikit pun emosi. Ia sama sekali tidak merindukan prefektur penerima kaisar, sama seperti ia merindukan benua Phoenix Selatan setelah meninggalkannya. Night Dove berjalan dengan hormat di belakangnya. Tuan, dari 5 subjek yang mengajukan diri untuk bergabung dalam eksperimen godifikasi, 4 sudah ditemukan. 1 masih bersembunyi. Tidak mengherankan. Saya mencatat dengan saksama kekuatan yang digunakan oleh keempat tubuh eksperimen, serta kekurangannya. Dan saya sudah mengirimkan informasi itu kepada subjek eksperimen kelima. Itu akan membantu putaran godifikasi berikutnya. Sayangnya, terjadi kejadian tak terduga. Night Dove ragu untuk melanjutkan. Lanjutkan, kata putra mahkota Valet dan Cian, suaranya setenang biasanya. Kejadiannya di tempat perlindungan sekte arbiter muda. Seven Blood Eyes menyadari apa yang sedang kita coba capai. Setelah menganalisis situasi secara keseluruhan, tampaknya mereka merencanakan segalanya untuk menangkap tubuh eksperimen itu. Fungsi penghancuran diri tubuh itu gagal dan disegel. Dalang di balik rencana itu adalah Master Ketujuh. Pada titik ini, Night Dove sedikit berkeringat. Dialah yang telah membuat semua pengaturan di keempat tempat suci tersebut. Meskipun dia tidak menyangka tempat suci itu akan ditemukan secepat ini, dia bisa menerima kenyataan. Awalnya, namun,
Menyegel salah satu tubuh dewa eksperimental bukanlah hal yang dapat diterima. Putra mahkota Valet dan Qian berhenti melangkah. Waktu yang lama berlalu, lalu ia berbalik dan menatap ke arah prefektur penerima kaisar. Di balik topengnya, matanya tak lagi tenang. Malahan, matanya berkilauan. Tuan adikku, ya, dia menarik perhatianku terakhir kali. Dan sekarang terasa lebih dari sebelumnya, bahwa ada lebih banyak hal dalam dirinya daripada yang terlihat. Sayangnya, kita sudah selesai dengan prefektur penerima kaisar. Kalau tidak, aku mungkin akan mengobrol dengannya. Setelah beberapa saat yang panjang berlalu, dia mengalihkan pandangan dari prefektur penerima kaisar dan melanjutkan perjalanannya. Kalau mereka mendapatkannya, ya sudah. Anggap saja itu hadiah untuknya karena telah merawat adikku. Lagi pula, keilahian bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari atau dikendalikan dengan mudah oleh manusia biasa. Night Dove menghela napas lega saat dia bergegas mengejar putra mahkota. Tuhan, apakah sebenarnya kesalehan itu? Itu sesuatu dari tingkat kehidupan yang berbeda, jawab putra mahkota dengan tenang, jadi aku tidak bisa menjelaskannya. Kau tidak akan bisa memahaminya, sebagaimana semut tidak bisa memahami pikiranmu. Begitulah besarnya perbedaan antara kualitas manusia dan keilahian. Bayangkan begini, katakanlah satu pikiranmu mengandung 3000 elemen. Dalam hal ini, entitas ilahi berusaha mencapai keadaan di mana satu pikiran mengandung elemen tak terbatas, dan setiap elemen tersebut begitu mendalam sehingga manusia sepertimu tak akan mampu memahaminya. Dengan mencapai tingkat itu, atau setidaknya titik tertentu di sepanjang jalan, ia akan melihatmu, bukan sebagai entitas tunggal, melainkan sebagai entitas yang tak terhitung jumlahnya. Segala sesuatu tentangmu akan terlihat jelas. Baik masa lalu maupun masa depanmu akan ada di matanya. Putra mahkota melambaikan tangannya, dan bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Night Dove. Bayangan-bayang itu mencakup masa lalu dan masa depannya, dan begitu banyaknya hingga mereka menyatu dan menciptakan sesuatu yang akan menghancurkan pikiran manusia manapun yang melihatnya. Putra mahkota melambaikan tangannya lagi, dan 7 atau 8 gambar muncul ke permukaan. Gambar-gambar itu menggambarkan merpati malam yang sekarat di tangan orang-orang yang berbeda. Dia bisa mengubah apapun tentangmu, dan dia bisa mengubah gambaran takdirmu hanya dengan satu elemen pikiran. Ia menjepit jari-jarinya, dan gambaran itu pun lenyap. Lalu ia menatap wajah sang dewa yang hancur di kubah surga. Ia mendesah. Itulah sebabnya, sejak dia muncul, kami tak punya pilihan. Kami terpaksa menyebutnya dewa yang hidup. Ketika bayangan-bayangan di sekitar merpati malam menghilang, ia menggigil. Lalu ia bergabung dengan tuan dan majikannya untuk mendongak, dan matanya bersinar penuh semangat. Saat matahari terbenam, mereka berdua terus berjalan lebih jauh ke Siling County. Jauh di prefektur penerima kaisar, sebuah kapal perang raksasa melesat menembus langit, membawa semua orang dari Seven Blood Eyes kembali ke koalisi. Misi telah berakhir. Fluktuasi teleportasi meningkat, lalu warna-warna liar berkelebat di langit dan bumi saat pasukan Seven Blood Eyes lenyap. Mereka muncul di atas markas Seven Blood Eyes. Cahaya senja menyebar ke seluruh penjuru negeri, menyentuh wajah para murid yang kembali. Banyak di antara mereka masih menyimpan jejak ketakutan yang masih tersisa. Mereka semua tahu bahwa kekuatan dewa itu agung. Kekuatan itu bisa mengubah langit dan bumi. Kekuatan itu bisa mengubah apapun. Namun, deskripsi itu samar dan relatif tak berarti. Hanya sedikit orang yang tahu detail tentang apa yang bisa dilakukan dewa. Mereka hanya tahu bahwa aura dewa dapat menginfeksi makhluk hidup, dan bahwa tatapan dewa dapat menciptakan wilayah terlarang. Namun kini, para murid ini tahu lebih banyak. Dan sedikit yang telah mereka pelajari, sungguh mengerikan. Meski begitu, tidak semua dari mereka merasa takut. Beberapa kultivator, bahkan setelah mengalami apa yang mereka alami, merasakan hasrat untuk bertempur membara dalam diri mereka. Su King adalah salah satunya. Ia pernah 2 kali menatap mata dewa, dan mengalami lebih banyak kemalangan daripada kebanyakan orang. Ia juga mengalami lebih banyak keberuntungan. Pertama, karena ia selamat, dan kedua, karena ia telah melihat lebih banyak daripada yang dilihat kebanyakan orang. Hal pertama yang dilakukan Su King setelah kembali adalah kembali ke makam Tuan ke-6. Setelah meletakkan kepala Tuan Seng Yun yang terpenggal di depan makam, ia duduk dengan tenang. Saat langit mulai gelap,
dia mengeluarkan sebotol alkohol, menyesapnya, lalu berbisik, "Ini belum berakhir. Ini jelas belum berakhir," jawabnya. Ternyata Tuan Ketujuh. Sambil berjalan mendekat, ia meletakkan tangannya di bahu Suking, memberi isyarat agar Suking tak perlu berdiri dan berjabat tangan. Ia menatap kepala terpenggal di depan makam dan melanjutkan, "Torchlight sedang mencoba mencapai sesuatu yang tak dapat ditoleransi oleh spesies manapun di dunia. Dan mereka baru saja memulai. Aku sudah mengumpulkan beberapa petunjuk tentang penguasa Night Dove. Aku punya gambaran siapa dia, dan aku juga tahu bahwa dia berasal dari wilayah dewa. Sebuah era besar telah tiba, dan karenanya, beberapa wilayah dewa telah memasuki dunia." Suking tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Tak lama kemudian, Tuan Ketujuh menepuk bahu Suking. "Dia bukan saudaramu." Suking menggigil. Setelah itu, Tuan Ketujuh berbalik dan pergi. Suking menoleh dan memperhatikan kepergiannya. Ia tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan kebenaran, namun ia juga tidak ingin membicarakannya. Bagaimanapun, jelas bahwa hal-hal seperti itu tidak bisa disembunyikan dari gurunya, yang telah bersusah payah menggali informasi tentang Torchlight akhir-akhir ini. Saat hari mulai gelap, Suking berdiri, membungkuk di depan makam Tuan ke-6, lalu pergi. Ia menuruni gunung, keluar dari markas, dan menembus kegelapan malam. Sendirian. Saat itu bulan ke-10, dan angin yang bertiup dari laut terasa dingin. Meski begitu, Suking tidak merasa kedinginan. Berjalan menyusuri jalanan yang ramai dan diterangi lampu, ia akhirnya menemukan sebuah kios pedagang yang pemiliknya ia kenal. Ini adalah pemilik kios yang sama yang dulu sering ia kunjungi di Phoenix Selatan. Setelah pindah ke Revered Ancient, kios ini tidak hanya menyajikan sarapan. Kios ini buka sepanjang hari. Mungkin karena kemerosotan ekonomi di koalisi beberapa hari terakhir, mereka tutup lebih awal hari ini. Namun, pemiliknya melihat Suking mendekat dan mengenalinya. "Mau makan?" Suking mengangguk. Ia masuk dan duduk. Tak lama kemudian, pemilik kedai dengan senang hati menyajikan semangkuk kaldu sapi dan 3 butir telur. Saat Suking menyesapnya untuk pertama kali, rasa yang familiar itu membuatnya tersenyum. Angin dingin bertiup, tetapi dia tidak peduli. Kuahnya lezat, dan ia menikmatinya dengan perlahan. Setelah mangkuk kosong, ia mengupas telur dan memakannya. Ia tidak suka mengupas telur, tetapi rasanya memuaskan, jadi ia melakukannya dengan perlahan. Setelah menghabiskan telur, ia menyerahkan beberapa koin spirit, lalu berjabat tangan dan membungkuk kepada pemilik toko. Pemilik toko mengantarnya keluar. Suking kembali ke tempat tidurnya. Hidup terus berjalan, tak perlu cemas. Master Seng Yun hanyalah yang pertama. Ia menatap bulan yang terang benderang, matanya berbinar-binar. Kemudian ia memasuki kabin darmasipnya dan duduk bermeditasi. Dia telah membunuh Master Seng Yun dan melahap gagak emas lainnya. Akibatnya, gagak emas Suking naik ke tahap kedua, memberinya kekuatan tempur yang setara dengan istana surgawi tambahan. Karena itu, meskipun dia hanya memiliki 2 istana yang nyata, dia sebenarnya mampu melepaskan kekuatan tempur 3 istana. Jika semua asetnya yang lain disertakan, ia akan dianggap sangat dominan di antara para kultivator 3 istana. Dan jika ia menggunakan kekuatan pil racun tabu, dan kemampuan bertahan mahkota tertinggi tanpa batas, ia akan mampu bertahan cukup lama melawan musuh 4 istana, mungkin cukup lama hingga musuh tersebut takluk pada racunnya. Namun, aku masih harus bekerja lebih keras. Aku harus mengubah istana surgawi ketigaku menjadi nyata. Ketika memeriksa dirinya sendiri, dia menemukan bahwa setelah menggunakan seni Dao Seizing Gruglum untuk mengambil inti emas dari begitu banyak musuh, istana surgawi ketiganya kini telah setengah jalan menuju wujud jasmani. Meskipun kemajuannya tidak terasa begitu cepat, dibandingkan dengan kultivator inti emas lainnya, ia mengalami kemajuan pesat. Jelas, Master Seng Yun juga mendapat kesempatan yang ditakdirkan untuk memberinya kemajuan pesat serupa. Untungnya, sisa-sisa kemauan yang tertinggal di inti emas yang diambil Suking tidak mampu melakukan apapun padanya, berkat gambaran gunung kaisar hantu di lautan kesadarannya. Waktu berlalu perlahan tapi pasti. Akhirnya, sebulan pun berlalu. Selama masa itu, koalisi akhirnya mampu melupakan semua kekacauan akibat bencana. Mereka juga mengintensifkan upaya perekrutan untuk mengisi kembali semua sekte. Posisi Seven Blood Eyes semakin kuat selama masa itu.
Alasannya berkaitan dengan Pulau Isneter. Bukan karena Guru Isneter setuju untuk bergabung dengan koalisi, melainkan ia telah menerima undangan Sir Blood Smelter untuk menerima gelar Matriarki Kehormatan di Seven Blood Eyes. Dengannya, Seven Blood Eyes jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah dengan harta tabu pohon darah, posisi Seven Blood Eyes dalam koalisi menjadi jauh lebih tinggi. Semuanya berjalan lancar. Su King telah mendorong istana surgawi ketiganya hingga 80% menjadi jasmani. Ia juga telah menstabilkan emosinya, setelah memikirkan semua hal yang harus ia hadapi. Patriark prajurit Vajra Emas dan bayangan memacu diri mereka hingga batas maksimal untuk mencapai terobosan. Sekitar waktu ini, sesuatu yang besar terjadi di koalisi. Dan itu terjadi di Sekte Ketenangan Kegelapan. Tepatnya, di dimensi saku tempat ular iblis itu ditusuk. Kejadiannya pagi-pagi sekali. Tanpa peringatan apapun, lolongan dahsyat mengguncang seluruh koalisi saat jiwa ular iblis itu terbangun. Salah satu alasannya adalah karena rasa jengkel yang mendalam. Alasan lainnya adalah salah satu gigi di mulut ular kerangka itu entah bagaimana patah. Pelakunya tertangkap basah, dan tak lain adalah Wu Jianwu dari Seven Blood Eyes. Kabarnya, saat ditangkap, ia sedang berada tepat di depan ular iblis itu, melantunkan syair. Meskipun pelakunya tertangkap, barang curian itu tak pernah ditemukan kembali. Su King sedang makan sup di kios penjual ketika mendengar berita itu. Yan Yan duduk di sebelahnya, sangat mirip istrinya saat mengupas telur untuknya. Beberapa saat kemudian, Su King meletakkan sendok sup dan mendongak mendapati seseorang bergegas ke arahnya. Itu Kapten. Setelah duduk, tatapannya melirik ke sana kemari dengan rasa bersalah sambil mengamati area itu. Sambil menyesap sup lagi, Su King berkata, "Ada apa dengan ekspresi wajahmu, Kapten? Apa kau sudah melakukan kejahatan lagi?" Kapten berdeham dengan muram. "Jaga bicaramu, ah King kecil. Hari ini dingin, jadi aku agak kedinginan, itu saja. Ngomong-ngomong, apa kau ingat aku pernah menyebutkan rencana besar yang sedang kukerjakan? Aku sedang bersiap-siap meninggalkan sekte untuk rencana itu. Apa kalian berdua mau ikut? Ayo, ah King kecil. Kakak akan mengajakmu melakukan sesuatu yang sangat besar." Sambil berbicara, Kapten terus melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi. Su King menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan pergi." "Hah, kenapa?" Kapten tampak sangat cemas. "Kau membuat masalah di Sekte Ketenangan Gelap," jawab Su King, "dan sekarang kau ingin menyeretku juga. Kau pikir berada di dekatku akan membuatmu aman?" Ia teringat kembali bagaimana Kapten menatap penuh kerinduan pada taring ular iblis itu ketika mereka memasuki dunia saku Sekte Ketenangan Kegelapan bersama-sama. Lalu ia teringat bagaimana Kapten dan Wu Jianwu baru-baru ini bertemu. Jelas, Wu Jianwu telah dengan bodohnya membiarkan dirinya ditipu oleh Kapten, yang akhirnya berhasil lolos dengan selamat. Sang Kapten berdeham sambil memikirkan apa yang harus dilakukan. Ia tahu betul bahwa ia telah bertindak terlalu jauh, dan khawatir jika ia tidak melibatkan Su King, ia mungkin akan ditampar sampai mati oleh Ark Immortal Plumdark. Namun, jika ia bisa mendapatkan Su King di pihaknya sebelum Ark Immortal Plumdark muncul, maka kehadiran Su King akan menjadi kunci keselamatan sang Kapten. Sambil menepuk dadanya agar tampak seperti cerminan ketulusan, Kapten melirik Su King dan berkata, "Adik kecil, kau harus benar-benar percaya pada kakak tertuamu. Jangan khawatir, aku punya rencana yang sangat luar biasa. Kau harus membangun istana surgawimu, kan? Kalau kau ikut denganku, kau akan menyelesaikan banyak istana." Lalu dia mengambil sebutir telur dan mulai mengupasnya. Ekspresi Su King tetap sama seperti sebelumnya, ia terus menyesap kuahnya. Di sampingnya, Yan Yan memasang ekspresi penasaran saat menatap Kapten. Namun, ia tidak melupakan telur yang sedang dikupasnya. Setelah selesai, ia menaruhnya di mangkuk Su King dan tersenyum manis. Sang Kapten tampak kesal melihatnya. Menunduk, menatap telur di tangannya sendiri, ia membayangkan betapa senangnya jika ada yang mengupas telurnya. "Ah King kecil, terkadang aku bertanya-tanya apakah kau benar-benar manusia." Su King menyesap sup lagi. "Kapten, orang-orang dari Sekte Ketenangan Gelap akan segera datang, bagaimana menurutmu?" Alis Kapten terangkat. "Tidak ada manusia yang mirip denganmu. Tidak satu pun. Apa kau tidak menyadarinya? Semakin tua, kau semakin terlihat seperti iblis.
Aku ingat pernah mendengar tentang spesies misterius yang seperti itu. Kurasa kemungkinan besar kau sebenarnya anggota spesies itu yang hilang. Ternyata, King kecil, aku cukup ahli dalam spesies itu. Mau tahu lebih banyak tentang mereka? Tidak, Su King menghabiskan supnya dan makan telur lagi. Ia benar-benar merasa baik-baik saja saat itu, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh omong kosong Kapten. Kapten mulai cemas. Mengingat betapa keras kepala Su King, ia memutuskan untuk menggunakan kartu truf. Wakil Direktur Su, kau berutang 2 juta batu roh kepadaku. Sebenarnya, kakak, aku punya beberapa keping giok di sini yang mungkin bernilai sebesar itu. Setelah itu, ia mengeluarkan keping giok yang bergambar kapten berpakaian seperti putri ketiga. Yan, kata kapten, aku rasa kau sebaiknya tidak bergabung dengan Seven Blood Eyes. Dengarkan aku, bergabunglah dengan Sekte Dark Serenity. Berdasarkan apa yang ku ketahui tentang King kecil, dia punya perasaan yang mendalam terhadap tempat itu. Mata Yan berbinar-binar. Sementara itu, Su King mendesah dalam hati. Rasa bersalah kapten semakin mengganggunya, membuatnya tak henti-hentinya meminta bantuan Su King. Tampak sangat tersakiti, kapten berkata, aku tahu kau sudah dewasa, King kecil, tapi apa kau benar-benar lupa semua yang telah dilakukan kakakmu untukmu? Aku atasanmu, aku kakakmu yang tertua. Demi kebaikanmu, aku menegur guru dengan marah. Aku bahkan memberitahumu tentang kelemahan guru. Aku telah menumpahkan darah untukmu. Aku telah menjadi kambing hitammu. Aku mengunjungi kampung halamanmu. Kita telah mandi bersama. Kita telah bergaul bersama. Kita telah. Saat kapten terus berbicara, mata Yan terbelalak, dan dia menatap ragu bolak-balik antara dia dan Su King. Akhirnya, Su King meraih jubahnya dan mengambil sebuah apel yang diserahkannya kepada kapten. Saat alis kapten terangkat, Su King mengeluarkan kartu diskon untuk sumber air panas abadi dan menggesernya. Sang kapten ragu-ragu. Diskon 30%, kata Su King sambil menatap kapten. Kapten melihat kartu itu tetapi tidak mengambilnya. Kau ikut atau tidak? Su King menghela napas. Sebenarnya dia tidak ingin pergi bersama kapten, tetapi mengingat semua argumen yang telah dia buat. Su King akhirnya mengangguk. Senyum mengembang di wajah kapten. Dengan cepat mengambil apel dan kartu diskon itu, ia merendahkan suaranya dan berkata, keputusan yang bagus, adik muda. Nah, kali ini aku benar-benar serius. Aku punya rencana besar. Yan, kau ikut dengan kami. Mata Yan berbinar dan dia mengangguk. Ayo, kita pergi dari sini. Kalau terlambat, kita takkan punya kesempatan. Kita ambil saja darmasipmu, King kecil. Sambil berdiri, kapten mendesak mereka keluar dari kios penjual. Su King mengeluarkan darmasipnya, dan kapten segera melompat ke dek. Su King bergabung dengannya. Yan hendak mengikutinya ketika Su King menoleh ke arahnya. Yan langsung menunjuk kapten. Dia bilang aku harus ikut. Kita butuh Yan, jelas kapten. Dia mengerti perempuan, dan itu akan membuat rencana besar ini berjalan jauh lebih lancar. Su King mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yan melompat ke kapal Dharma. Dengan desakan kapten, Su King melakukan gerakan mantra yang membuat kapal Dharma bergemuruh hidup. Kemudian mereka melesat keluar dari Seven Blood Eyes. Sekitar 30 napas waktu setelah mereka pergi, Ark Immortal Plumdark muncul di udara, ekspresinya dingin. Ia melangkah ke arah darmasip yang menghilang, tetapi kemudian berhenti dan memikirkan kembali betapa muramnya Su King akhir-akhir ini. Kalau kau perlu melampiaskan emosi, terserah. Bagaimanapun, bocah berandalan itu mungkin sudah pergi, tapi si tua bangka itu masih ada. Ark Immortal Plumdark mendengus dingin, lalu menyerbu masuk ke markas Seven Blood Eyes. Tak lama kemudian, suara murka Master Ketujuh bergema dari gunung. Chen Erniu, kau pikir kau keren? Jangan muncul di sini lagi. Kalau kau muncul, aku patahkan kakimu. Suaranya begitu keras sehingga, meskipun begitu jauh, Su King mendengarnya. Ia menoleh ke arah kapten. Kapten tampak sangat puas dengan dirinya sendiri, tetapi ketika Su King menatapnya, ia berdeham. Pak tua itu diam-diam menyuruhku menjauh untuk sementara waktu. Ai, Tuan benar-benar mencintaiku. Dia tampak cukup serius kali ini, jawab Su King. Melihat ke bawah pada slip giok transmisinya, ia menyadari ada pesan suara. Itu Master Seven,
dan terdengar seperti sedang menggertakkan gigi ketika berkata, "Apakah kakak tertuamu ikut denganmu?" Bocah kecil itu menggunakan harta karun pemberianku sebagai hadiah untuk membelah dirinya menjadi 2 klon dan melakukan sesuatu yang sangat buruk. Dia sangat berani melakukan apa yang dia lakukan. Dan kemudian dia benar-benar mematikan slip gioknya sehingga aku tidak bisa mengiriminya pesan. Katakan pada kakak tertuamu bahwa sang patriark sangat marah sampai-sampai dia menyarankan agar kaki kakak tertuamu dipatahkan. Dan aku sepenuhnya mendukung ide itu. Kapten tidak dapat mendengar pesan tersebut, karena pesan tersebut dikirim langsung ke pikiran Su King. Sambil tersenyum bangga, Kapten berkata, "Kau tidak mengerti. Orang yang benar-benar peduli padaku bukanlah tuan, melainkan kepala keluarga. Skenario terburuk, aku akan pergi dan membela diri. Itu sesuatu yang tidak bisa kau lakukan, King kecil. Hanya aku, murid junior kesayangan kepala keluarga, yang bisa melakukannya. Tapi aku tidak akan mengkhawatirkannya. Lagi pula, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya tahu cara menyenangkan orang-orang tua lebih darimu. Kau tahu, mereka menyukai semangatku yang energik." Su King menyimpan slip giok itu dan memutuskan untuk tidak menyampaikan pesan itu kepada kapten. Saat kapal Dharma itu terbang, sang kapten mulai menjelaskan rencananya. "Kita akan melakukan sesuatu yang sangat besar kali ini." Menoleh sekali lagi ke arah sekte itu, ia akhirnya menghela napas lega. "Tujuan kita kali ini adalah Gunung Penekan Dao Tiga Roh." Ekspresi Su King berubah serius, dan ia bersiap untuk membalikkan keadaan. Ia sama sekali tidak ingin melakukan misi bunuh diri. "Hei, berhenti," kata kapten. "Rencana ini akan berjalan lancar, aku jamin. Aku punya informasi bagus kali ini. Tanda kita adalah yang ketiga dari 3 roh. Roh Netersprite Agustus. Ingat pakaian yang dikenakannya terakhir kali kita melihatnya. Dia bertingkah angkuh dan berkuasa, tapi yang kufokuskan adalah pakaian berhargaku itu. Yang terpenting, aku mendapat laporan intelijen yang menunjukkan bahwa Istana Pedang Bijak akan mengincar 3 roh. Mereka akan segera bertindak, jadi yang akan kita lakukan adalah menyelinap masuk lebih dulu. Lalu, ketika Istana Pedang Bijak akhirnya bergerak, kita akan memanfaatkan kekacauan ini untuk mendapatkan pakaian berhargaku. Setiap potong pakaian itu adalah harta karun yang berharga. King kecil, kau hanya perlu menyerap sebagian dari harta karun itu, dan kau akan mampu membangun banyak istana surgawi." Sang kapten hampir kehabisan napas karena kegembiraan. Jelas ia sudah lama memikirkan pakaian itu. "Lagi pula, kenapa kau pikir aku susah payah mendapatkan gigi ular itu dari sekte ketenangan kegelapan? Karena gigi itu bisa memotong pakaian. Tanpa gigi itu, pasti terlalu sulit. Tapi dengan gigi itu, akan mudah." Mendengar rencana gila ini, Yan Yan pun tak kuasa menahan napas. Ia sendiri agak gila, terkadang terpaksa menghisap darahnya sendiri, tapi bukan berarti ia bosan hidup. Kapten itu tampak benar-benar gila baginya. Lagi pula, ia sedang membicarakan tentang mengincar seorang kultivator sekuat nenek Yan Yan sendiri. Dan dia berencana mencuri pakaiannya. Jelas itu akan menjadi operasi yang sangat berani, dan ketahuan sama saja dengan kematian instan. Lagi pula, mereka akan berhadapan dengan 3 ahli Void Returning, bukan hanya 1. Sekalipun para pendekar pedang benar-benar melancarkan serangan, semuanya tetap akan sangat berbahaya. Yan Yan memang memahami wanita, dan ia tahu bahwa mereka seringkali lebih mencintai pakaian mereka sendiri daripada apapun. Menyentuh pakaian wanita benar-benar bisa membuatnya marah. Tetapi kemudian Yan Yan memperhatikan ekspresi berpikir di wajah Su King, lalu dia berkedip beberapa kali dan menahan lidahnya. Setelah berpikir dan menganalisis sejenak, Su King memutuskan bahwa itu bukan ide yang buruk. Namun, ia masih ragu, jadi ia berkata, "Aku bersedia mencobanya. Tapi pakaian itu sepertinya semacam pakaian tempur. Jika August Spirit Netersprite sedang bertarung, bukankah dia akan mengenakan pakaian yang sama?" Tatapan meremehkan muncul di mata kapten. Apapun dia tetaplah seorang wanita. Dan dia jelas terobsesi untuk tampil cantik. Jangan lupa, terakhir kali kita melihatnya, dia sedang mengamati dirinya di cermin sambil terbang. Su King ragu-ragu. Melihat Yan Yan tidak mengerti maksudnya, kapten merasa lebih superior dari sebelumnya. Sambil berdeham, ia menatap Yan Yan. "Yan Yan, kamu punya berapa pakaian?"
Tidak banyak, jawabnya sambil mengerjap beberapa kali. Lalu ia menambahkan, cukup untuk mengisi satu gunung saja. Tapi siapapun yang menyentuh bajuku akan mati. Kecuali kakak Suking, tentu saja. Dengan tatapan yang lebih arogan, Kapten menatap Suking dengan penuh arti. Mengerti sekarang, roh Agustus Netersprite tidak hanya punya satu set pakaian. Kau pikir dia siapa? Kau. Dan kalaupun dia memakai pakaian yang sama, siapa yang peduli? Pasti ada barang serupa lainnya yang bisa diambil. Seorang wanita tidak hanya punya satu set pakaian bagus. Jelas, King kecil, aku tahu lebih banyak tentang wanita daripada kau. Karena itu, kita pasti akan bermesraan seperti bandit. Suking tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, Istana Pedang Bijak akan segera mengadakan acara perekrutan. Setelah rencananya selesai, kita bisa pergi ke sana dan memeriksanya. Aku sudah memikirkan semuanya dengan matang. Jika kita bisa melakukan sesuatu yang mengesankan di Gunung Penekan Dao Tiga Roh, dan memberi kesan yang baik pada para pendekar pedang papan atas, itu mungkin akan meningkatkan peluang kita untuk berhasil di acara perekrutan. Percayalah, adik kecil, semua yang kulakukan ini hanya untuk memudahkan kita memasuki Istana Pedang. Gunung Penekan Dao Tiga Roh mirip dengan koalisi 8 sekte karena terletak di selatan prefektur penerima kaisar, di sebelah pegunungan keselamatan penengah tertinggi. Pegunungan itu sangat besar dan penuh dengan energi berbahaya. Ada berbagai macam kelompok jahat dan keji di sana, dan tentu saja, jumlah monsternya tak terbatas. Dalam beberapa hal, gunung itu hampir seperti wilayah terlarang. Pegunungan itu membelah bagian selatan prefektur penerima kaisar menjadi dua bagian. Separuhnya nyaris bagaikan surga, atau setidaknya, tempat di mana tawa dapat terdengar. Separuh lainnya bagaikan neraka, di mana menangis adalah kemewahan, dan mati rasa adalah hal yang paling umum. Separuh lainnya dikuasai oleh Gunung Penekan Dao Tiga Roh, dan merupakan tempat paling ganas di dunia fana selain tanah terlarang. Luasnya hampir setengah luas seluruh benua Phoenix Selatan, dan dihuni oleh 137 bangsa manusia dan non-manusia. Baik siang maupun malam, 137 negara itu nyaris sunyi senyap. Bukannya mereka tak berpenghuni, melainkan penduduknya hidup dalam siksaan yang tak berkesudahan, bagaikan hewan yang menunggu untuk disembelih dan dimakan. Dan makanan tak berhak bicara. Itulah sebabnya penduduk 137 negara itu tak pernah bicara, dan satu-satunya suara yang mereka keluarkan hanyalah jeritan kesakitan. Langit pun tenang. Saat itu, malam tiba, dan awan tebal menghalangi cahaya bulan. Kerangka-kerangka berserakan di mana-mana, dan sumsum mereka menjadi bahan bakar bagi api neraka yang menjadi satu-satunya penerangan. Kerangka-kerangka itu tidak berdaging, mereka hanya tulang belulang. Beberapa jelas sudah lama berada di sana, sementara yang lain baru saja ditumpuk. Tumpukan seperti itu ada di mana-mana, dan ukurannya cukup besar hingga hampir menyerupai gunung. Tumpukan itu dapat ditemukan kira-kira setiap 250 km. Bayangkan saja berapa banyak manusia yang telah mati selama bertahun-tahun hingga membentuk gunung tulang belulang itu. Karena semua kematian itu, aura kematian di tempat ini terasa sangat kuat. Tanahnya berlumuran darah, dan berwarna ungu tua yang tampak sangat mengerikan. Bau busuk memenuhi udara yang akan membuat kebanyakan orang biasa muntah sampai tidak ada yang tersisa untuk dimuntahkan selain empedu. Pepohonan itu berwarna merah karena telah menyerap darah dari tanah. Penampilan mereka sangat mengerikan, dan kebanyakan dari mereka tertusuk mayat-mayat telanjang dan kering. Mayat-mayat itu bergoyang tertiup angin, seperti daging yang tergantung di atap toko daging. Jika diperhatikan lebih dekat, jelaslah bahwa mayat-mayat itu telah dicat dengan zat yang merangsang aura mereka. Aura-aura itu kemudian menarik burung-burung ganas dan makhluk-makhluk mengerikan yang kemudian dapat diburu dan dibunuh. Selain pepohonan, ada juga danau darah. Danau-danau itu bergelembung dan mendidih, dan setiap murid yang lewat dari Gunung Penekan Dao Tiga Roh akan meminumnya dan tampak sangat puas. Saat kapal Dharma berlayar di udara, Suking diam-diam mengamati pemandangan. Sang kapten tampak sama terdiamnya, dan bahkan Yan-Yan, yang memiliki energi yang cukup liar, benar-benar terkejut. Pada kesempatan sebelumnya, Suking dan kapten pernah bertemu dengan kelompok yang disebut Tiga Roh Minor, tetapi dibandingkan dengan ini, rasanya mereka bahkan tidak pantas menggunakan kata minor untuk menggambarkan diri mereka sendiri.
Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan ini. Orang-orang membicarakan 137 negara di sini, kata Kapten, tapi kenyataannya, sekarang jumlahnya bahkan belum mencapai 100. Dan itulah sebabnya gunung penekan Dao Tiga Roh semakin sering keluar dari perbatasan mereka untuk menaklukkan negara-negara kecil. Angka 137 memiliki arti khusus bagi Tiga Roh, itulah sebabnya mereka biasanya mencoba mengganti setiap negara yang hilang dengan yang baru. Mengingat betapa majunya kultivasi Tiga Roh, kata Yan Yan, mengapa mereka perlu memakan daging dan darah manusia biasa? Sepertinya itu tidak akan berguna bagi mereka. Tiga Roh adalah manifestasi dari 3 jiwa spiritual Kaisar Hantu Tor Selatan, kata Su King. Ia kemudian menyampaikan kepada Kapten dan Yan Yan semua hal yang telah dijelaskan oleh gurunya. Pada saat yang sama, ia menyadari dalam hati bahwa Gunung Kaisar Hantu di lautan kesadarannya tampak berbeda dibandingkan sebelumnya. Seolah-olah menjadi lebih hidup saat memasuki tempat ini. Hal itu menarik bagi Su King, dan ia sudah memiliki beberapa teori tentang mengapa hal itu terjadi. Kapten mendengarkan penjelasannya lalu mengangguk. Masuk akal, 137 bangsa, 1 tubuh, 3 jiwa spiritual, 7 jiwa fisik. Semuanya mengikuti aturan yang mereka patuhi. Saat Su King merasakan perubahan pada Gunung Kaisar Hantu di dalam dirinya, ia menatap danau darah dan memperhatikan para murid Gunung Penekan Dao Tiga Roh sedang meminumnya. Menurut guru, setelah Kaisar Hantu wafat, beliau membawa makanan ke prefektur penerima Kaisar. Bukankah itu berarti semua penduduk setempat memiliki darahnya? Jika demikian, masuk akal mengapa Tiga Roh melahap manusia. Pada dasarnya, itu adalah cara bagi mereka untuk menjadi lebih kuat. Tepat sekali, kata Kapten, matanya berbinar-binar. Kemungkinannya memang begitu. Namun, kita belum tahu pasti, dan saya rasa kita tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk mencari tahu lebih banyak detail. Kapal Dharma itu melintas di atas danau darah tanpa suara. Meskipun kapal itu besar, para murid di bawahnya tidak menyadarinya. Saat memasuki wilayah Gunung Penekan Dao Tiga Roh, Kapten telah mengeluarkan sebuah benda yang dapat sepenuhnya menutupi kapal Dharma itu. Su King kembali menatap murid-murid di bawah, lalu mengurungkan niat untuk menangkap beberapa orang untuk dipelajari. Yang terpenting adalah tetap tidak terlihat, jadi tidak masuk akal untuk teralihkan dan melakukan sesuatu yang mungkin mengungkap keberadaan mereka. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Selama waktu itu, kapal Dharma semakin dekat dengan markas besar wilayah Gunung Penekan Dao Tiga Roh. Mereka menyaksikan semakin banyak kebrutalan, dan juga memperhatikan beberapa negara yang telah sepenuhnya dikosongkan. Tempat-tempat seperti itu adalah kota kematian, penuh kegelapan dan roh-roh yang berkeliaran. Itu adalah tempat-tempat yang menyedihkan. Namun, Su King dapat merasakan bahwa Gunung Kaisar Hantu di lautan kesadarannya semakin nyata dan nyata. Bahkan, gunung itu juga mulai memancarkan cahaya yang bersinar, yang membuat Su King lebih berhati-hati dalam menghadapinya. Setelah 3 hari berlalu, Su King dan Kapten sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan mereka di dalam kapal Dharma. Kapal itu terlalu besar, dan bahkan dengan alat penyamaran milik Kapten, mereka tidak yakin kapal itu bisa melanjutkan perjalanan tanpa diketahui. Yan Yan berperilaku baik selama perjalanan. Apa yang dilihatnya di tanah membuatnya terdiam dan menahan diri. Energi jahatnya memang lebih kuat, tetapi ia bukanlah orang yang sepenuhnya jahat. Sesekali, Su King melihat jejak empati dan kemarahan di matanya. Su King menyimpan darmasipnya dan mereka bertiga pun jatuh ke tanah. Pada saat itu, Kapten mengeluarkan beberapa alat sihir. Aku sudah lama bersiap untuk mengambil pakaian berhargaku, katanya. Maka, aku mengumpulkan semua benda ini, yang bisa kita gunakan untuk menyembunyikan diri dan aura kita. Jika 1 tidak cukup, gunakan 5. Jika 5 tidak berhasil, gunakan 10. Setelah itu, ia membagikannya kepada dirinya sendiri, Su King, dan Yan Yan. Setelah mengaktifkannya, mereka bertiga melesat dalam perjalanan mereka menuju lebih dalam ke wilayah Gunung Penekan Dao Tiga Roh. Mereka tak berhenti di tengah jalan. Setengah bulan berlalu, saat itulah mereka melihat sebuah gunung besar di kejauhan, segelap malam, dengan 3 puncak menjulang yang menembus awan. Ketiga puncak itu tampak tak terbatas, begitu megah hingga mampu mengguncang kubah surga. Siapapun yang memandangnya akan terguncang hebat, baik karena keagungan gunung itu, maupun karena para kultivator kuat yang tinggal di sana.
Seolah-olah puncak-puncak gunung itu berisi roh-roh yang membuat orang secara naluriah bersujud dan bersujud. Su Qing, Kapten, dan Yan Yan semuanya berhenti di tempat begitu mereka melihat gunung itu. Gunung gelap nan besar dengan 3 puncaknya ini tak lain adalah gunung 3 roh penekan Dao. Di atas puncak berawan masing-masing gunung terdapat bayangan ilusi raksasa yang menyerupai corong yang menyerap kabut gelap dari kubah surga. Di dalam kabut itu, terlihat 3 singgasana yang luar biasa besar. Di gunung ketiga terdapat singgasana kristal. Singgasana itu sangat mewah dan mempesona, dan di atasnya duduk seorang wanita yang sangat cantik. Ia sangat besar, tetapi di saat yang sama, tubuhnya proporsional. Ia mempesona, dan tatapannya begitu menggoda sehingga siapapun yang memandangnya akan merasakan hasrat yang bergejolak di dalam dirinya. Bahkan, seseorang yang menatapnya cukup lama akan terpesona sepenuhnya. Wanita ini adalah wanita yang sama yang pernah dilihat Su Qing dan Kapten sebelumnya. Dia adalah jiwa manusia dari Kaisar Hantu, Roh Augustus Netersprite. Sembari duduk di sana, ia memegang cermin yang biasa ia gunakan untuk mengagumi kecantikannya sendiri. Sesekali, ia melambaikan tangannya, dan makhluk-makhluk fana yang tak terhitung jumlahnya berteriak-teriak dan terbang berputar-putar di udara di sekelilingnya. Ia seolah-olah menganggap mereka sebagai camilan lezat. Satu persatu, ia akan meraihnya dengan jari-jarinya dan memasukkannya ke dalam mulut. Ia akan mengunyah, lalu menelannya. Seiring ia melakukannya, kulitnya menjadi lebih cerah dan tampak lebih indah. Tahta kedua bahkan lebih mengerikan. Tahta itu terbuat dari tulang-tulang binatang hitam pekat dan tampak seperti tengkorak raksasa. Dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya, semuanya melolong kesakitan. Duduk di singgasana itu adalah seorang kultivator raksasa. Ia besar, tetapi juga sangat kurus, hampir seperti kerangka. Ia tidak berambut. Satu-satunya hal yang tidak terlalu kurus adalah punggungnya, yang bungkuk dan tampak hampir seperti gunung kecil. Gunung itu sebenarnya semacam pertumbuhan kanker, yang ditutupi urat-urat merah kehijauan yang mengerikan. Pertumbuhan itu seolah telah menyerap semua daging dan darah di tubuhnya. Berdenyut berirama, dan mengeluarkan suara seperti genderang perang yang berdentuman. Pertumbuhan itu seolah membebani dirinya, membuatnya terengah-engah. Sesekali, ia membuka mulutnya, dan sebuah pusaran akan muncul di dekatnya, dari mana ratusan makhluk hidup akan terbang. Makhluk-makhluk itu masuk ke dalam mulutnya, dan ia mengunyahnya. Karena makan terlalu banyak sekaligus, darah mengalir di dagunya. Namun, itu justru membuatnya tampak lebih ganas. Kultivator kerangka di gunung kedua ini adalah anggota peringkat kedua dari 3 roh. Dia adalah jiwa duniawi, August Spirit Sunslaughter. Kedua gambar itu mengejutkan Su Qing, sang kapten, dan Yan Yan. Tapi keduanya hampir tak bisa dibandingkan dengan gunung pertama. Tahta di gunung pertama sulit dilihat dengan jelas. Namun, tetap saja, ia sangat menakutkan. Bahkan, gunung kedua dan ketiga pun tak sebanding dengannya. Hanya gunung ini yang bisa disebut sangat brutal. Itu karena roh di gunung ini adalah manifestasi dari jiwa terkuat di antara semua jiwa, jiwa surgawi. Semangat Augustus Sporelite, Su Qing, sang kapten, dan Yan Yan semuanya terkejut. Mereka datang ke tempat ini dengan pemahaman dasar tentang seperti apa tempat ini, dan telah melihat banyak hal dalam perjalanan mereka. Namun, melihat kebrutalan yang ditunjukkan di ketiga gunung ini membuat hati mereka dipenuhi gelombang keheranan. Namun, keterkejutan itu membawa dampak yang berbeda bagi mereka bertiga. Yan Yan gemetar, Su Qing mengaktifkan semua harta karun penyembunyian yang dimilikinya, dan Kapten menatap ketiga singgasana itu dengan mata berbinar-binar. Harta karun yang sangat berharga. Yan Yan menatap Kapten seolah-olah dia sedang melihat hantu. Su Qing, di sisi lain, sudah terbiasa dengan perilakunya dan mengabaikannya. Setelah berpikir lebih lanjut, ia memberikan segenggam harta karun tersembunyi kepada Yan Yan. Hal itu akhirnya mengalihkan perhatian Yan Yan dari pegunungan. Dengan mata berbinar, ia mengambil harta karun itu, lalu tak kuasa menahan diri untuk menggigit jarinya perlahan. Tatapan Su Qing beralih dari pegunungan ke daratan di bawah mereka. Mereka saat ini berbaring di atas batu besar di puncak gunung yang rendah, memandang ke bawah dari balik tebing.
Gunung yang rendah itu merupakan bagian dari jajaran pegunungan yang tampak kerdil dibandingkan Gunung Tiga Puncak, tetapi cukup tinggi untuk memberi mereka pemandangan yang indah. Dari kejauhan, Gunung Tiga Puncak yang gelap itu dikelilingi kabut yang berputar-putar membentuk kepala-kepala hantu besar yang berterbangan ke sana kemari sambil mengerang. Tanah di bawah gunung raksasa itu dipenuhi kota-kota gelap. Kota-kota itu ramai, dipenuhi jeritan aneh dan tawa haus darah. Kota-kota itu dihuni oleh murid-murid gunung pendekan Dao Tiga Roh, serta manusia fana yang tak terhitung jumlahnya yang melayani sebagai budak, pelayan, dan makanan. Mereka semua menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Para murid gunung pendekan Dao Tiga Roh berasal dari hampir semua spesies yang bisa dibayangkan, tetapi mereka semua adalah individu yang kejam dan tak berperasaan. Mereka akhirnya menemukan jalan mereka di sini dan, berkat perlindungan Tiga Roh, menjadi murid. Ada juga para kultivator tingkat rendah, entah mereka yang dipaksa wajib militer, atau yang entah bagaimana naik pangkat dari kalangan manusia biasa. Mereka semua telah kehilangan sedikit pun rasa kemanusiaan mereka, dan menjadi sangat kejam. Itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di tempat seperti ini. Su King meresapi semuanya. Ada banyak sekali musuh ganas dan mengerikan yang menjadi penghalang pertama yang harus dihadapi untuk mencapai gunung penekan Dao Tiga Roh yang sesungguhnya. Banyak dari mereka adalah ahli yang kuat. Bahkan hanya dengan melihat mereka sekilas, Su King dapat merasakan aura yang kuat. Untungnya, Su King, Yan Yan, dan Kapten menyembunyikan aura mereka masing-masing. Selama mereka tidak melakukan apapun untuk menonjol, mereka tidak akan menarik perhatian. Namun, itu hanya karena mereka tidak mendekat cukup dekat untuk terdeteksi oleh formasi mantra sekte. Situasi ini berbeda dari saat mereka menyusup ke wilayah Sea Zombie. Mereka tidak bisa begitu saja masuk dengan lancang. Mereka membutuhkan kesempatan yang tepat untuk datang. Tidak akan mudah untuk masuk ke sana, kata Su King. Kakak tertua, kapan kau bilang istana pedang bijak akan tiba? Segera, jawab Kapten. Tenang saja, kami tidak terburu-buru. Kami berada di tempat persembunyian yang bagus di sini. Kita tunggu saja di sini. Kapten menjilat bibirnya dan menahan rasa penasarannya. Su King mengangguk dan terus berbaring diam di sana. Sementara itu, Yan Yan menggenggam erat-erat harta karun pemberian Su King. Dengan sedikit tersipu, ia bergeser sedikit lebih dekat ke Su King sehingga tangan kirinya menyentuhnya. Hal itu membuatnya menggigil seolah tersengat listrik, dan matanya berkaca-kaca. Su King hendak menjauh darinya ketika, tiba-tiba, sebuah riak melintas di udara ke arah mereka. Su King membeku. Riak itu melewati posisi mereka dan kemudian menghilang. Itu formasi pemindaian periferal Tiga Roh, Kapten menjelaskan dengan tenang. Jangan khawatir. Selama kita tidak keluar dan membuat keributan, formasi itu akan mengabaikan kita. Formasi itu hanya mencari kultivator jiwa baru lahir ke atas. Mengenai gunung pendekan Dao Tiga Roh, siapapun di bawah level jiwa baru lahir adalah serangga. Su King tidak menjawab. Setelah mengeluarkan beberapa harta karun penyamaran lagi dan mengaktifkannya, ia memberi sinyal kepada Yan Yan, dan keduanya pun menjauh dari Kapten. Setelah bertahun-tahun, Su King tahu bahwa Kapten terkadang tidak bisa diandalkan. Melihat itu, alis Kapten terangkat karena kesal. Kau berubah, King kecil. Apa yang kau lakukan di sana? Su King menoleh ke arah Kapten, yang kini sudah cukup jauh. Kakak, apakah guru baru saja memberimu harta baru? Kau bercanda, tidak mungkin. Orang tua itu terlalu pelit. Ngomong-ngomong, King kecil, apa kau punya apel? Aku agak lapar. Ekspresi Kapten begitu tenang, bahkan tidak ada sedikit pun tanda-tanda dia berbohong. Su King tidak menjawab. Ia mengambil beberapa apel dan melemparkannya, lalu menaburkan bubuk racun di sekitarnya. Sang Kapten berkedip beberapa kali lalu mendesah. Yan Yan bingung dengan perilaku mereka, tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun. Maka, 3 hari pun berlalu. Kapten, kata Su King, kalau istana pedang bijak tidak muncul, kita tidak bisa hanya berdiam diri menunggu selamanya. Apa kau sudah menyiapkan rencana B? Pengadilan pedang pasti akan muncul, kata Kapten dengan tegas. Kau yakin begitu? Tentu saja, aku membayar mahal untuk laporan intelijen itu. Mata Kapten berbinar-binar seolah sedang meninjau rencana tindakannya yang rumit. Su King mempertimbangkan kata-katanya dan memilih untuk tidak mengatakan apapun lebih lanjut. Beberapa hari berlalu.
Su King melihat ke arah kapten. Kapten menarik napas dalam-dalam dan mengangguk yakin seperti sebelumnya. Jangan khawatir. Sekitar seminggu berlalu. Selama waktu itu, beberapa insiden berbahaya terjadi. Murid-murid Tiga Roh terbang berpatroli beberapa kali, dan hampir melihat mereka. Situasi terburuk terjadi ketika beberapa murid merasakan sesuatu yang tidak biasa, dan akhirnya mencari di gunung tempat mereka bersembunyi. Su King terus mengaktifkan harta karun penyamarannya, dan juga meminta bantuan bayangannya. Yan Yan jelas memiliki harta karunnya sendiri, sehingga keduanya tidak terlihat. Kapten mengaktifkan harta karun penyamarannya di menit-menit terakhir, menghilang dari pandangan. Ketika ia menghilang, Su King menatap bayangannya. Saat itu malam, jadi tak seorang pun bisa melihat bayangan itu saat ia membentang menuju sebuah batu besar tak jauh dari sana. Su King menatap kosong ke titik itu. Di lokasi yang ditunjuk bayangan itu, di dasar batu besar, terdapat sebuah mata yang hampir terbuka. Ada yang tidak beres di sini. Bagaimana Ah King kecil bisa melihatku? Jangan bilang guru memberitahunya tentang harta karun yang bisa menciptakan klon dan mengubah wujud asliku. Bocah kecil ini terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Dia sama sekali tidak menyenangkan. Batu besar itu adalah tempat persembunyian kapten. Itulah wujud aslinya, sementara di kejauhan, ia memiliki klon yang jauh lebih mudah terlihat. Rencana awalnya adalah menunggu sampai Istana Pedang Bijak muncul, dan dalam kekacauan yang terjadi, klonnya akan memimpin jalan bagi Su King dan Yan Yan, sementara wujud aslinya mengikuti di belakang secara diam-diam. Itu akan jauh lebih aman secara umum, dan juga akan memberinya kesempatan untuk diam-diam mendapatkan lebih banyak jarahan. Dia telah mencoba taktik serupa baik di Kepulauan Merfolk maupun di area terlarang Sea Zombie, meskipun pada kedua kesempatan itu usahanya gagal. Saat mengikuti Su King di Kepulauan Merfolk, dia akhirnya diracuni. Dan di area terlarang Sea Zombie, dia akhirnya disalahkan atas seluruh insiden ledakan hidung. Dia tidak pernah senang akan hal itu, dan berharap dengan harta baru dari gurunya ini, dia akhirnya akan menang. Sayangnya, tatapan Su King beberapa saat yang lalu membuatnya merasa sedikit bersalah. Setelah murid-murid Tiga Roh pergi, ia berpindah posisi. 3 hari berlalu, mereka kini telah menunggu sekitar sebulan. Menjelang senja, kilatan petir tiba-tiba menembus awan gelap di langit. Kilatan petir raksasa itu panjangnya 30.000 meter, dan seolah membelah kubah langit. Guntur bergemuruh di langit, mengguncang segalanya. Setelah petir utama menyambar, petir-petir kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar, mengubah area tersebut menjadi kota petir yang kacau. Kemudian awan-awan terbelah dan dentuman genderang perang bergema. Bersamaan dengan itu, seberkas cahaya pedang turun dari atas. Cahayanya sangat besar, dan dikelilingi oleh ribuan garis dao yang memberinya kekuatan untuk membelah surga. Cahaya itu memancarkan kekuatan tak terbatas, membuatnya tampak seperti kesengsaraan surgawi saat melesat menuju puncak pertama gunung penekan Dao Tiga Roh. Sebuah pedang turun, menyebabkan puncak gunung pertama bergetar hebat. Pada saat yang sama, kabut hitam meletus untuk menahan cahaya pedang. Langit dan bumi berguncang saat mereka bertarung. Sementara itu, sebuah suara yang dapat mengguncang pikiran bergema dari kabut. Para tetua dari Istana Pedang Bijak. Respons dari dalam cahaya pedang membuat segalanya menjadi sangat jelas. Pengadilan pedang datang atas perintah dari daerah itu sendiri untuk menekan Tiga Roh. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba itu mengejutkan bahkan bagi Tiga Roh, dan langsung membuat tanah di sekitarnya gempar. Namun, sebelum apapun terjadi, 2 tangan terjulur turun dari langit dan dengan ganas merobek awan gelap. Sejumlah pendekar pedang muncul, mengenakan pakaian resmi Istana Pendekar Pedang. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi sinar cahaya pedang yang melesat ke bawah. Pada saat yang sama, raksasa yang telah merobek awan itu mendongak dan melolong, lalu menyerbu ke arah puncak gunung kedua. Mengepalkan tangannya, ia melancarkan serangan yang mengguncang seluruh gunung, menyebabkan retakan muncul di permukaannya. 3 sosok berdiri di atas kepala raksasa itu, semuanya memancarkan aura yang menakjubkan. Mata mereka memancarkan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bersama-sama, mereka melangkah menuju puncak gunung ketiga. Bahkan sebelum mereka tiba, energi pedang mereka menghantam gunung. Suara retakan hebat terdengar dari puncak gunung ketiga saat pertahanan dan mantra perlindungan runtuh.
Separuh gunung langsung runtuh, dan sisanya miring ke samping. Tekanan hebat yang sebelumnya dipancarkannya telah menghilang. Berkat kerusakan tersebut, sebuah kuil gua raksasa terlihat di dalamnya, yang di dalamnya terdapat gua Mansion August Spirit Nethersprite. Di atas langit, wajah August Spirit Nethersprite tiba-tiba berubah menjadi sangat ganas. Raksasa kerangka di puncak gunung kedua berdiri. Pengadilan pedang, teriaknya dengan geram, apa kau tidak sadar konsekuensi yang akan kau hadapi karena menyerang kami? Kami telah menjalankan peran yang ditugaskan dan tidak melampaui batas. Dan kami belum menanggapi panggilan Kaisar Hantu. Apa kau mencoba memaksa kami? Apa kau ingin kami menyatu dengan Kaisar Hantu dan membangunkannya? Dulu di zaman Kaisar-Kaisar kuno, jawabnya, roh-roh hina kalian tak lebih dari bandit-bandit terpencil. Baru sekarang, di tengah kemerosotan umat manusia, kalian berani melontarkan ancaman seperti itu. Kata-kata itu diucapkan oleh seorang pria parubaya yang melayang tinggi di angkasa. Ia mengenakan seragam dinas dan topi resmi berhiaskan garis-garis dao. Ia tampak tenang dan tenteram, sambil membawa pedang kuno di punggungnya. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan energi pedang berputar-putar di sekelilingnya. Mengejutkannya, ia diapit oleh proyeksi-proyeksi tak terhitung jumlahnya yang menyerupai dirinya. Masing-masing lebih besar daripada yang sebelumnya, dan membuatnya tampak seolah-olah terhubung dengan kubah surga. Ini menunjukkan dia berada di tahap kedua dari Void Returning. Awan di belakangnya terkoyak-koyak, menampakkan matahari sore yang sudah bertahun-tahun tidak bersinar di tanah menyedihkan ini. Meski itu hanya cahaya sisa, namun tetap saja menyilaukan. Sama seperti manusia, Kaisar kuno terakhir umat manusia adalah Dark Serenity, yang menaklukkan Revered Ancient. Spesies lain yang tak terhitung jumlahnya yang ada pada saat itu tidak dapat berbuat apa-apa selain menyatakan kesetiaan kepadanya. Itulah kemuliaan terakhir yang dipersembahkan kepada umat manusia sebelum wajah dewa yang hancur itu tiba. Spesies lain tak berani bersikap tidak hormat saat itu, apalagi menghadapi amukan 5 divisi surgawi besar. Jumlah non-manusia dan kultivator jahat yang jatuh ke tangan 5 divisi surgawi besar tak terhitung banyaknya. Bahkan satu saja dari 5 divisi itu dapat mengguncang langit dan bumi, dan membuat banyak spesies gemetar ketakutan. Divisi Swatsek tentu saja merupakan salah satu dari 5 divisi celestial besar. Namun, semuanya hancur setelah wajah dewa yang hancur itu tiba. Aura dewa itu menginfeksi segalanya, mengubah langit dan bumi secara dramatis. Dan Kaisar kuno Dark Serenity tidak dapat berbuat apa-apa. Faktanya, ada banyak kaisar kuno dan penguasa kekaisaran dari masa lalu yang terbangun dari tidur ketika hal itu terjadi. Namun, mereka juga tak berdaya untuk melawan, dan hanya bisa menyaksikan dan mendesah. Akhirnya, mereka terpaksa meninggalkan sang kuno terhormat, membawa serta manusia-manusia yang cocok dan bersedia mengikuti mereka. Beberapa spesies lain juga pergi, meninggalkan sang kuno terhormat untuk menciptakan lokasi-lokasi independen yang disebut Tanah Suci. Yang lebih umum, spesies bersatu untuk menciptakan apa yang sekarang menjadi sesuatu yang legendaris di daratan kuno yang dihormati. Tanah Suci. Tanah-tanah suci ini berada di luar kubah surga. Namun, meskipun tampak jauh, sebenarnya mereka tidak berada jauh dari Sang Purba. Mereka memanfaatkan fakta bahwa wajah dewa yang hancur terpaku pada Sang Purba untuk hidup damai selama bertahun-tahun, bahkan bertumbuh dan berkembang.